melakukan demonstrasi konseptual terkait voting untuk modul 2.3 fisik akademik bersama saya dan rekan-rekan grup saya yang terdiri dari Siti Suraya Romanganau dari Sekolah Satu Bendaan. Di samping kiri saya ada saya Manusia Jalwala dari SDN 10.000 dan samping kanan saya ada Endang Melayu dari SDN 6.000 dan di samping kanan terakhir saya ada Saya Sriwan Muhammad dari SDN 7 Batuda. Kami akan melakukan demonstrasi konseptual yang terdiri dari pengamat, coaching, dan coach. Untuk itu, silakan menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Kak Limon dan ini saya sebagai pengamat akan melakukan pra-observasi. Di mana dalam observasi ini kita akan mendiskusikan tentang pelajaran apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan kepada kunci, kemudian bagaimana kunci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari kita. Kemudian disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya seperti pemerataan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya terkait coaching yang akan Ibu lakukan. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Baiklah, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang berikut, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yakni misalnya ini memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan pada coaching hari ini? Pada coaching hari ini saya akan memberikan solusi dari permasalahan yang akan dibicarakan seperti itu. Oke, baiklah, itulah pertanyaan yang terkait pra-observasi hari ini. Demikian, silakan Ibu akan melakukan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Non. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Iya, kemarin Ibu Sri ingin berbincang-bincang dengan saya. Kira-kira apa yang ingin Ibu Sri bicarakan dengan saya? Ya, begini ya Bu Non. Kebetulan saya itu memiliki permasalahan di kelas itu terkait dengan murid saya, di mana ada beberapa murid yang memiliki perilaku yang tidak baik di kelas. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa ada anak yang sering mengganggu teman lain saat belajar ya. Jadi dari percakapan ini kira-kira apa yang ingin Ibu inginkan dalam percakapan ini? Ya, jadi dari percakapan kita hari ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya terkait dengan mengatasi perilaku murid saya tersebut. Saya ingin bagaimana murid saya itu perilakunya itu bisa berubah Bu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, indikator baik itu seperti apa, Bu? Iya, kebetulan saya kan mengajar di kelas 11, saya mengajar di kelas 2. Indikator yang baik menurut saya
Jadi itu pemaparan dari Ibu Sri. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut dengan indikator tersebut? Ya, yang ingin saya lakukan itu yang pertama itu saya ingin membuat kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas itu murid-murid di kelas yang dari percakapan kita ini, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya, dan terima kasih kepada Ibu Non sudah bersedia mendengarkan masalah yang sudah saya hadapi. Ya, terima kasih ya untuk kita hari ini. Semoga kita akan ini ada permasalahan kita bisa share. Ya, terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Non. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu Non, pada sesi ini kita sudah masuk pada sesi terakhir, yaitu pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya diskusikan kembali dengan Ibu Non. Yang pertama terkait bagaimana hasil coaching yang telah Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan target kita? Iya Bu, menurut saya sudah melakukan coaching tadi sesuai dengan HBPK, di mana tadi itu saya telah melakukan identifikasi masalah, kemudian saya lanjutkan dengan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Ya, baiklah Ibu Non, tadi juga berdasarkan apa yang saya sudah amati, di mana Ibu hadir secara full, mendengarkan secara seutuhnya apa yang disampaikan oleh coach, kemudian juga memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan dari si coach tersebut. Jadi karena sudah sesuai, mungkin ini saja yang kita diskusikan. Insya Allah kedepannya kita akan menjadi coach yang baik, baik untuk murid maupun untuk teman kita, teman kemudian Ibu Non, terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Ya, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian proses coaching kali ini. Yaitu saya sebagai pengamat akan menilai coach dan coachee pada proses coaching sesuai dengan apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya ajukan pada Ibu Siti, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik, terima kasih Bu. Kompetensi pertama yaitu present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi yang Ibu jelaskan tadi, mana kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu Siti kembangkan? Dari tiga kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan ada dua, yaitu yang pertama terkait mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, apa indikator yang bagaimana
yang Ibu Siti inginkan dalam proses kali ini? Dalam proses coaching pada ini saya ingin coaching dalam proses coaching nanti menemukan solusi dalam permasalahannya, yaitu menemukan langkah-langkah atau strategi dalam hal mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ya, demikianlah kita observasi kali ini. Silakan Ibu Siti melakukan coaching kepada coachnya. Terima kasih kesempatannya Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nun. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya, begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa kurang begitu tidak nyaman karena kemarin itu saya sempat beradu argumen dengan Ibu Kepala Sekolah. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan ini? Saya- Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita? Oke, saya berharap akan mendapat ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini Bu. Oh baik Bu, kira-kira masih ada lagi yang lain yang ingin Ibu dapatkan pada cerita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang akan saya ceritakan sebentar. Kemudian saya juga berharap antara saya dengan Ibu Kepala Sekolah itu tidak akan ada permasalahan seperti itu. Oh iya Bu, baik. Semoga dari hasil pembicaraan kita hari ini Ibu bisa nantinya akan mendapatkan pemecahan masalahnya. Amin ya Bu ya. Amin, ya. Jadi permasalahan apa atau seperti apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Bu Siti, ingat kemarin kan kita pernah menjelaskan PKG yang penilaian kinerja guru itu. Ya, setelah selesai mengajar, saya mendapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah seperti itu. Tapi sih bukan teguran juga, mungkin seperti saran begitu. Oh iya saya ingat kemarin waktu kakek. Tapi bagaimana bisa Bu? Kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya bukan masalahnya itu tidak terlalu serius sih Bu. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya seperti apa Bu? Itu Bu, Ibu Kepset mengkritik saya tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Padahal saya sudah lakukan semua sesuai dengan instruksi dari beliau bahwa pembelajaran harus berdiferensiasi, menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Bu. Proses pembelajarannya yang bagaimana Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai Ibu dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar, saya tidak memakai buku teks atau buku paket begitu Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar, saya tidak memakai buku teks. Lalu bagaimana tanggapannya Ibu Non terhadap respon dari Ibu Kepala Sekolah tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar itu menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku teks, juga bisa menggunakan video pembelajaran yang biasanya saya download dari YouTube dan lain sebagainya. Dan juga yang saya itu yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, pada saat kegiatan PKG kemarin itu, saya menyelipkan materi bahan ajarnya itu di PTT saya tersebut. Makanya saya sudah tidak menggunakan buku teks lagi karena saya pikir kan sudah ada di PTT-nya saya. Makanya saya tidak menggunakan buku teks yang itu, saya sudah tampilkan di PTT. Nah, saya sampaikan seperti itu, tapi agaknya beliau itu kurang
berkenan seperti itu, Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya. Mohon maaf Bu Non, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu, selama proses Ibu mengajar, apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar tersebut? Saya seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, bahwa saya itu menggunakan sumber belajar dengan menayangkan video pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan dari yang saya ambil dari YouTube. Kemudian pada waktu mengajar di PKG itu saya menggunakan PTT yang di situ saya selipkan juga materi pelajarannya. Jadi kan saya sudah selipkan di situ, di PTT-nya saya itu materi. Jadi saya rasa saya tidak perlu lagi menggunakan buku teks. Nah, kalau bisa saya tahu mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya sumber belajar yang saya sudah gunakan itu sudah cukup banyak, Bu. Karena di situ sudah, dan saya juga sudah merasa murid-murid saya itu sudah memahami. Karena materinya itu saya sudah selipkan di PTT. Makanya saya tidak menggunakan lagi buku teks, dan menurut saya siswa saya juga sudah memahami. Saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut atau menggunakan PTT, seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal. Apalagi sekarang kan kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang sebelumnya itu kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid ya, Bu ya. Nah, itulah Bu, makanya penting bagi kita untuk menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Ibu Kepala Sekolah seperti itu kemarin, supaya Ibu menggunakan sumber belajar selain dari video, Ibu juga bisa menggunakan buku teks yang ada di kelas. Oh, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya. Ya, jadi setelah Ibu bercerita hari ini, sekarang bagaimana perasaannya? Oh iya, terima kasih Bu Siti. Saya merasa senang ya karena sudah berbagi cerita dengan Ibu Siti. Oh ya Bu, minggu depan kita kan ada supervisi. Nah, selain di supervisi ADM, kita juga kan akan di supervisi mengajar lagi oleh Ibu Kepala Sekolah. Nah, kemungkinan juga akan dihadiri oleh Ibu Pengawas, Bu. Oh iya. Terus apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Saya juga untuk persiapan supervisi nanti itu. Nah, kemudian juga saya akan membuat PTT yang menarik, di mana saya tetap akan menyelipkan materi yang saya akan ajarkan itu yang akan saya gunakan di supervisi nanti. Kemudian yang kedua, saya akan menghadap kepada beliau, Ibu Kepala Sekolah, dan sambil membawa saya PP saya itu, berarti saya akan meminta maaf, dan juga saya akan meminta maaf kepada beliau bahwa kemarin itu saya keliru dalam proses pembelajaran. Nanti akan saya tetap akan bagikan buku teks kepada siswa, meskipun sudah ada materinya saya itu sudah ada di PTT-nya saya. Jadi saya akan menggunakan, selain itu juga saya akan tetap menggunakan video pembelajaran itu yang berasal dari YouTube, yang saya ambil dari YouTube. Jadi mudah-mudahan pembelajaran itu akan menjadi menarik dan menyenangkan, sehingga kebutuhan belajar siswa semua akan terpenuhi. Ya, baik sekali Bu. Nah, bagaimana dengan proses kegiatan belajar Ibu selanjutnya? Saya dalam proses pembelajaran sehari-hari, saya akan menggunakan buku teks meskipun materinya sudah ada di PTT yang saya berikan. Sebab kebutuhan belajar murid saya itu berbeda-beda, jadi saya tetap akan menggunakannya. Yang penting bagi saya adalah kebutuhan belajar murid saya, Bu. Wah, subhanallah ya, sangat luar biasa. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus, dan saya sangat setuju dengan ide tersebut. Alhamdulillah Bu, syukurlah Bu. Jadi saya juga sekarang sudah merasa lega. Ya,
Alhamdulillah ya, saya juga sudah merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Ibu Non sudah merasa lega. Kemudian Ibu juga sudah merancang rencana tadi, kemudian komitmen saya ulang ya. Oh iya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu, pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Nah iya, terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batas waktu atau deadline waktunya? Oh iya, baik Bu Siti, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi. Saya akan langsung membuat PIP yang bagus, dan saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, dan tentunya saya tetap akan menggunakan buku teks meskipun materinya sudah ada di PTT maupun video pembelajaran yang saya buat. Iya, bagus. Nah, selanjutnya dukungan apa kira-kira yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait dengan masalah ini juga masih ada dalam pikiran saya ya Bu. Saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan teman-teman forum guru kelas 3, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan bahwa penggunaan buku teks itu tetap harus dibutuhkan. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya dan serinya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak ya. Dan saya ucapkan terima kasih Bu karena telah menyempatkan waktunya untuk saya, untuk bisa berbagi, untuk sharing dengan saya. Terima kasih atas waktunya Ibu Siti. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yuni. Ya, Ibu Siti sudah melakukan coaching pada Ibu Nun ya? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Nah, sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada pasca observasi kali ini ya. Yang pertama, apa saja yang telah Ibu Siti lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Terkait coaching pada hari ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi atas permasalahan. Baik ya, Ibu Siti, menurut saya sebagai observer atau pengamat, tadi proses coaching Ibu Non dengan Ibu Siti ya, itu sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu Siti juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Non, sehingga Ibu Non sudah menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu Siti ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil setelah melakukan proses coaching barusan tadi? Terima kasih Bu. Terkait kompetensi yang ingin saya lakukan ke depannya adalah dengan cara lebih memahami lagi alur proses Tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Ya, begitu ya Bu ya. Ya, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Endang. Bagaimana kabarmu? Iya. Bagaimana kabar Ibu Endang hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, di sini kita akan melakukan observasi untuk mendiskusikan rubrik penilaian ya. Di sini yang pertanyaan yang ingin saya tanyakan apakah sudah sesuai dengan alur Tirta coaching yang mau Ibu lakukan atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya, kemudian disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya pencitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang pertama yang saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yang pertama kehadiran ilmu, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang paling spesifik itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan pada coaching hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya pada saat coaching hari ini. Demikian praobservasi kita hari ini. Silakan dilanjutkan dengan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
sudah di pasca observasi setelah tadi saya sudah mengamati Ibu melakukan coaching, Ibu sebagai coaching dengan teman Ibu. Di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu apakah sudah sesuai dengan alur cerita yang Ibu coaching yang Ibu lakukan tadi, coaching yang Ibu lakukan tadi. Ya. Terima kasih. Pada saat coaching tadi saya sudah melaksanakan sesuai alur cerita. Yang pertama itu identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Baiklah, saya juga tadi sudah mengamati apa yang Ibu lakukan. Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif secara penuh, kemudian kompetensi dan indikator yang ingin dicapai sudah Ibu kerjakan dengan maksimal. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kan karena coaching. Nah, sekarang kita berada sisi observasi di mana kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian. Kemudian juga saya akan menggunakan beberapa pertanyaan apakah yang akan diberikan tadi apakah sesuai alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, bagaimana coaching tersebut merespon. Kemudian juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya pembukaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan itu semua, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, yakni yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Pada saat coaching nanti, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu terkait yang pertama tentunya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian tentunya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Nah, kompetensi yang mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan tentunya yaitu ingin menggali pertanyaan terhadap coaching, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Oke. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan pada coaching hari ini? Berdasarkan coaching hari ini, saya ingin agar coaching ini nantinya menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Oke, ya Bu ya. Nah, itu demikian observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuni. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti. Apa kabar Ibu? Ya, sehat Bu Siti. Saya berharap Ibu sehat selalu ya. Kemarin dari bincang-bincang katanya Ibu ada sesuatu yang ingin sampaikan atau ingin bercerita kepada saya. Ya, baik Bu.
yang pertama, murid saya itu tidak mengganggu teman saat belajar, kemudian saling membantu, dan murid saya itu memiliki rasa empati kepada teman-teman di kelas. Dari indikator yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Ya, saya membuat kesepakatan kelas dengan murid saya, di mana dari kesepakatan kelas itu murid-murid saya bisa mengetahui apa saja yang bisa dilakukan atau yang tidak bisa dilakukan. Iya. Nah, dari stop dulu. Sedih. Oke, jadi itu pemaparannya Ibu. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk merubah perilaku anak tersebut dengan Ya, saya dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat, saya mengingatkan kembali kepada murid-murid saya. Dari kesepakatan kelas itu kan ada materi teman, dan boleh berbicara kelas, dan tidak boleh mengganggu belajar. Saya mengingatkan kembali kepada murid-murid bahwa sekaligus memperingati mereka terkait hal yang baik sebagai bentuk komitmen atas tanggung jawab yang sudah Ibu paparkan tadi. Kira-kira apa yang akan merealisasikan? ya, saya akan melaksanakan segera apa yang sudah solusi yang sudah saya sampaikan tadi, itu akan saya segera laksanakan. Alhamdulillah ya, saya doakan insya Allah apa yang diharapkan dan sudah yang menjadi komitmen Ibu segera terrealisasi, dan terkait masih yang Ibu harapkan Ibu baik Ibu akan berubah siswi. Bagaimana hasil percakapan kita hari ini? Ya, dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya terkait dengan merubah perilaku anak didik saya. Ya, mungkin cukup untuk hari ini. Ya, menemukan solusinya. Saya doakan semuanya berjalan dengan baik. Selalu ya, Bu ya. Terima kasih Ibu sudah bersedia mendengarkan masalah yang saya hadapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Siti, kita sekarang masuk pada sesi terakhirnya ini setelah pasca observasi. Jadi tadi kan telah melakukan coaching. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama yakni, apakah coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan hal yang kita? Saya untuk sebelumnya yang saya sudah lewati itu sudah, yaitu mulai dari mengidentifikasi masalah dari coaching, dengan menggali permasalahan yang ingin diungkapkan, kemudian yang berikut menanyakan rencana yang akan dibuat oleh coaching terkait masalahnya, kemudian yang berikut setelah mendapatkan rencana yang dibuat, tanggung jawabnya ke depannya itu bagaimana sudah dibicarakan kepada pihak si coaching. Alhamdulillah si coaching sudah mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan yang dia.
Oke Ibu, iya tadi juga saya sudah mengamati Ibu melakukan coaching, bahwa Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah melakukan penekanan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, saya ingin bertanya lagi, apakah ada yang merasa Ibu seperti itu halangan atau tantangan Ibu dalam melakukan coaching? Ada sedikit kendala yang menurut saya masih kurang sih dari saya, pertanyaannya lebih mendalam lagi terkait masalah pihak psikologi itu mungkin masih kurang, tapi walaupun demikian alhamdulillah pihak Koci tetap sudah mendapatkan solusi dari Oke, baik. Nah, apakah menurut Ibu yang perlu diperbaiki pada saat Ibu melakukan coaching tadi? yang berdasarkan. Jadi nantinya pada saat saya akan melakukan coaching, saya sebagai coach seharusnya saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan saya berikan. Itu yang perlu. Oke, Bu. Oke, insya Allah ya, Bu. Oke, sudah selesai, Bu, mengenai coaching kita kali ini. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.